pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jainal, salah satu dosen program studi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan dengan cabang ilmu manajemen keuangan. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen keuangan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada Prodi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen keuangan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan industri ataupun keuangan perusahaan. Pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini akan membahas tentang fungsi dan tujuan manajemen keuangan, nilai waktu uang, pasar keuangan, perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, laporan keuangan, analisa rasio keuangan, manajemen kas, analisa titik impas, dan pendanaan jangka pendek. Capaian pembelajaran atau CPL program studi D3 Manajemen Industri yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengambil keputusan strategis, penganggaran dan investasi tetap ketika berhubungan dengan aktivitas keuangan. 2. Mampu membangun, menjalankan, dan melangsungkan usaha mandiri dalam berbagai bidang industri, khususnya industri kreatif, dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan universal. 3. Mampu menguasai konsep dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen keuangan. 4. Mampu menguasai konsep, teori, prinsip, dan pendekatan dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan usaha sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan pilihan berdasarkan pertimbangan kritis dan komprehensif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah 1. Mampu memahami fungsi dan tujuan manajemen keuangan. 2. Mampu menguasai dan memahami nilai waktu uang, pasar keuangan, perencanaan keuangan. 3. Mampu menguasai dan memahami manajemen modal kerja, laporan keuangan, analisa rasio keuangan, manajemen kas, analisa titik impas, serta pendanaan jangka pendek. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah 1. Buku Manajemen Keuangan Erna Captina Suhatmi 2024. Ini di hadapan saya. Yang kedua, Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian V. Wiratna Sujarweni tahun 2023. 3. Manajemen Keuangan Anastasia Diana Pandi Ciptono 2022. Yang keempat, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Agnes Sawir 2005. Dan yang kelima, Memahami Laporan Keuangan dan Analisanya Alexander Harry 2023. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang lain yang saya jadikan sebagai referensi pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan ini. Setiap sistem pembelajaran di mata kuliah pengantar manajemen keuangan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi,
kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Lama pembelajaran sebanyak 16 pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang saya sampaikan. Bentuk perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet ataupun Zoom. Bentuk perkuliahan asinkronis dilakukan melalui WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar manajemen keuangan dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen keuangan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum UTS dan UAS. Penugasan diberikan pada setiap akhir pertemuan. Saya selalu memberikan tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. UTS dilakukan menggunakan esai, UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen keuangan adalah kuis interaktif sebanyak 15%, penugasan baik mandiri dan kelompok sebanyak 35%. UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen keuangan untuk mahasiswa program studi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cutmutia. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Gimana adik-adik, kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Bisa kita mulai perkuliahan kita? Sehat. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita memulai membahas tentang materi perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan materi yang nantinya akan saya sampaikan tentang laporan keuangan bisa dipahami, dimengerti, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi, doa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi laporan keuangan pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang manajemen modal kerja. Ada yang masih ingat modal kerja itu apa? Silakan, Japran, berdiri. Modal kerja secara fungsional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Benar ya? Apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Nah, silakan. Kas. Yang lain? Persediaan Pak. Ya. Ada lagi? Kas. Nah. Ya, sebagian dari aktiva tetap ya. Kas, persediaan, sebagian dari aktiva tetap. Tugas yang lalu sudah diupload di Google Drive? Sudah ya. Oke, kita akan mulai. Ini absen, bisa diedarkan ya. Laporan keuangan. Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini, materi hari ini tentang laporan keuangan. CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menguasai dan memahami laporan keuangan. Ya. Nah, ini kita turunkan ke dalam 5 sub CPMK, 5 capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Yang kedua,
mampu menjelaskan tentang prinsip laporan keuangan. Ya. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari laporan keuangan. Ya. Yang keempat, mampu menjelaskan unsur-unsur pada laporan keuangan. Ya. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi dari 3 capaian ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang dua tentang unsur-unsur laporan keuangan dan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-7 ya. Oke, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang keuangan ya. Laporan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan ya. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu atas proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu mulai dari bukti transaksi, ya kan? Kemudian ada jurnal dan seterusnya, sehingga tersajilah laporan keuangan. Jadi melalui proses akuntansi. Untuk apa? Sebagai sarana mengkomunikasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Ya. Jadi untuk mengkomunikasikan posisi keuangan suatu perusahaan kepada siapa dikomunikasikan? Ada pihak internal, yang pertama itu manajemen, yang kedua itu bisa karyawan, ya. Nah, bagi manajemen itu sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemilik modal, ya. Kemudian kepada pihak eksternal, yang pertama itu bisa pemilik modal, yang kedua bank, dalam hal ini kreditur. Kreditur itu adalah lembaga atau orang yang memberikan kredit. Nah, bank biasanya memberikan kredit kepada perusahaan. Kalau perusahaan membutuhkan dana modal, biasanya bank itu mengajukan pinjaman ke bank, ya, lembaga keuangan. Yang ketiga bisa kepada vendor, ya. Jadi perusahaan kalau dia biasanya kalau perusahaan industri itu dia butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya disuplai dari mana? Dari penyuplai. Nah, ini bisa. Ini mereka juga membutuhkan laporan keuangan. Kemudian eksternal, pihak eksternal itu bisa dari pembeli. Nah, mungkin ada kontrak pembelian misalnya harus dipenuhi order misalnya kalau satu produksi misalnya 1000 unit misalnya. Nah, ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa bulan. Nah, ini laporan keuangannya dibutuhkan oleh pembeli, karena kalau laporan keuangannya kinerjanya tidak baik, ini ada kekhawatiran kalau dia tidak bisa memenuhi kontrak pembelian atau perjanjian pembelian yang sudah disepakati, ya. Nah, kemudian siapa lagi? Pihak pemerintah, dalam hal ini kantor pajak. Perusahaan wajib pajak, wajib membayar pajak, ya, itu. Kemudian bisa dari masyarakat, itu eksternal, ya. Bisa diikuti ya? Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, menurut PSAK nomor 1, PSAK itu pedoman standar akuntansi keuangan, ya. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur tentang kondisi keuangan atau kinerja keuangan suatu entitas, ya. Itu dia. Jadi laporan keuangan adalah penyajian terstruktur tentang kondisi keuangan atau posisi keuangan, ya, dan kinerja keuangan suatu entitas. Entitas itu perusahaan, ya.
Bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa yayasan, bisa lembaga. Ini menurut PSAK nomor 1. Jadi ada pedoman yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. SAK itu standar akuntansi keuangan. Apa saja laporan keuangan itu? Nah, ada neraca, ada laporan laba rugi, ada apa? Arus kas, ada perubahan modal, laporan perubahan modal, ada CALK. Apa itu CALK? Catatan atas laporan keuangan. Jelas ya? Nah, ini contoh-contohnya. Ini nanti bisa dilihat lebih lanjut. Ini bentuk skontro ya. Bentuk skontro dari kiri ke kanan ya. Ini neraca, kemudian neraca ada bentuk stafel dari atas ke bawah. Kemudian ini ada contoh neraca juga. Ini koperasi ya. Ini perusahaan jasa. Ini laporan laba rugi. Laba rugi itu adalah penjualan dikurangi biaya, barulah dapat laba ya. Itu rumus perhitungan laba rugi seperti itu ya. Kemudian ini contoh laporan arus kas. Ada arus kas dari aktivitas operasional, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Ini contoh laporan perubahan modal. Ada lagi ini contoh catatan atas laporan keuangan ya. Nanti contoh-contoh lain bisa dilihat. Ini ada link untuk melihat lebih banyak, karena kalau laporan keuangan bank biasanya itu lebih lebar ya, karena neracanya neraca konsolidasi, ada cabang-cabang ya. Jadi kalau saya tampilkan di sini nggak akan kelihatan, jadi bisa dilihat. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Yang kedua, prinsip laporan keuangan. Prinsip laporan keuangan itu ada 3. Basis akrual, ya kan? Kemudian waktu pengakuan, dan yang ketiga nilai buku, ya. Jadi akrual basis atau basis akrual itu contohnya perusahaan. Biasanya perusahaan dalam rangka efisiensi itu untuk gedung atau untuk gudang itu ada kalanya dia menyewa. Nah, biasanya sewa itu tidak cukup hanya 1 tahun. Biasanya 2 atau 3 atau bahkan mungkin 5 tahun. Nah, ini biasanya kalau dia jangka waktunya lama, itu pembayarannya harus didulukan di depan dia. Contoh misalnya sewa gedung 2 tahun. 2 tahun itu biayanya kalau per tahunnya 25 juta. Berarti 2 tahun 50 juta. Nah, ini kas akan mengeluarkan pembayaran untuk biaya sewa gedung sejumlah 50 juta. Nah, dalam laporan keuangan itu di neraca itu 25 juta itu dicatat dia merupakan biaya sewa dibayar di muka. Yang 25 juta itu pada tahun berjalan di laporan laba rugi sebagai biaya sewa. Itu contoh akrual ya. Kemudian yang kedua, waktu pengakuan itu biasanya dalam penggunaan metode penyusutan. Jadi metode penyusutan itu ada beberapa. Itu perusahaan atau entitas itu dipersilakan menggunakan yang mana. Ini standar akuntansi keuangan tidak mengatur, tapi harus konsisten. Misalnya perusahaan A menggunakan metode penyusutannya garis lurus misalnya, atau rata-rata misalnya kan. Nah, ini ketika tahun ke depan itu nggak boleh berubah dengan metode yang lain, ya harus konsisten itu. Kemudian nilai buku, ya. Nah, nilai buku ini kalau nilai buku itu misalnya aset ya, aset perusahaan itu dalam bentuk aktiva tetap. Misalnya kita katakan contoh kendaraan itu dibeli 100 juta misalnya. 100 juta itu disusutkan selama 5 tahun, berarti 1 tahun ada biaya penyusutan senilai 20 juta. Nah, pada laporan keuangan yang dicatat nilai aset itu, nilai bukunya adalah 100 juta dikurangi 20 juta, tinggal 80 juta. Walaupun pada kenyataannya
mobil itu atau kendaraan itu sebenarnya bisa jadi harga atau nilai pasarnya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tapi yang tercatat pada laporan keuangan itu tetap nilai buku, ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Berdiri ya, silakan, Tasya. Mengapa laporan keuangan selalu didasarkan pada nilai buku, bukan nilai pasar? Mengapa laporan keuangan selalu didasarkan pada nilai buku ya, bukan nilai pasar? Nah, laporan keuangan itu tadi nggak boleh menggunakan metode yang seperti penyusutan tadi, nggak boleh berubah seenaknya. Kalaupun mau dirubah, itu ada mekanismenya, harus memberitahu segala macam ya. Nah, harga pasar itu kan berubah-berubah dia, selalu berubah sesuai dengan lingkungan. Banyak hal yang mempengaruhi harga pasar itu. Jadi kalau orang sudah suka terhadap barang tertentu walaupun bekas, mungkin bisa dibayar mahal. Jadi kalau dia dicatat nanti senilai harga pasar, maka laporan keuangan itu tidak konsisten, dia berubah-berubah. Maka akuntansi menggunakan nilai buku yang tetap, ya, relatif stabil. Ya. Jelas ya, Tasya ya? Itu dia. Kenapa tidak menggunakan nilai pasar tapi nilai buku? Ya. Ini supaya lebih stabil. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari laporan keuangan. Nah, menurut PSAK nomor 1 paragraf ke-7 itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang yang pertama posisi keuangan, ya. Yang kedua tentang kinerja keuangan. Yang ketiga tentang arus kas. Nah, ini dia. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, tentang kinerja keuangan, tentang arus kas. Ya, tadi arus kas ada contoh laporannya. Nah, posisi keuangan dan kinerja. Nah, ini dia tujuannya untuk digunakan oleh pengguna. Pengguna bisa siapa saja dari internal atau eksternal. Nah, untuk menjadi dasar di dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi kalau pemegang saham ini membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan tentang apakah saham itu mau diteruskan atau mungkin dijual dan sebagainya, ya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, silakan Dimas. Contoh kinerja keuangan apa tuh? Contoh kinerja keuangan, ya. Mungkin sederhananya begini. Kalau laporan keuangan ini memperoleh di laba rugi, memperoleh keuntungan, kan perusahaan pasti mengharapkan keuntungan. Umumnya ya, perusahaan pasti mengharapkan keuntungan. Nah, tujuannya memperoleh keuntungan. Kalau dari laporan laba rugi itu ada keuntungan, berarti kinerjanya baik. Itu dia contohnya. Oke. Kemudian selanjutnya jelas ya, Dimas ya. Laporan keuangan itu manfaatnya untuk apa? Ya, jadi manfaatnya untuk pihak internal dan eksternal. Ya, internal tadi di awal saya sebutkan siapa? Internal yang memanfaatkan laporan keuangan. Nah, manajemen, karyawan, pemilik modal, siapa? Pemegang saham. Pemegang saham sama pemilik modal itu sama ya. Terus bank, kreditur, ya kan, pemerintah, siapa lagi? Masyarakat. Itu dia pihak eksternal, ya. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi laporan keuangan tadi pengertiannya, ya kan? Kemudian prinsipnya, kemudian tujuan dan manfaatnya. Bisa dipahami ya? Baik, pertemuan kita dalam pembahasan materi ini sudah selesai. Saya kira sudah bisa dipahami. Seperti biasa, ini ada tugas yang harus Anda selesaikan.
Nah, ini nanti seperti biasa di-upload di Google Drive ya. Ini tugas kelompok, nanti lihat di absensinya. Mana absensinya? Sudah selesai? Di absensinya ini yang nomor ganjil 3 orang per kelompok ya. Nomor genap 3 orang per kelompok. Dikumpul di pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk pertemuan ke depan, pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang sub capaian pembelajaran yang keempat tadi, unsur-unsur pada laporan keuangan dan standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saudara pahami. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya untuk bisa diselesaikan tepat waktu. Kita akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen keuangan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Program studi D3 Manajemen Industri Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.